Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita masih belajar fisika bersama dengan Pak Hafid. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai pH asam dan basa. Nanti kita akan membahas tentang pH asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Kita akan membahas satu persatu. Nanti kita akan membahas secara lengkap mengenai perhitungan, kemudian menentukan pH dan lain-lain. Nah, sebelum kita masuk dalam menentukan pH asam dan basa ini, kita harus mengetahui dulu tentang kekuatan asam dan basa. Kekuatan asam dan basa. Sebentar. Ya. Nah, kekuatan asam dan basa. Di sini saya akan membuat garis bilangan. Tuh, maaf, biar ini bisa bagus. Sebentar. Oke, saya akan membuat garis bilangan. Di sini saya kasih, kita mulai dari 0 begitu ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maaf kalau garisnya ini kurang rapi. 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan terakhir adalah 14. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari 0 sampai dengan 14 ini. Nah, kekuatan asam basa ini. Sekarang untuk patokannya kita ambil di 7 ini. 7 ini kita katakan sebagai netral. Di atas saja. Ini adalah netral. Sifatnya netral. Ini adalah garis bilangan pH. Untuk pH 7 itu adalah netral. Ya, dia tidak bersifat asam, tidak bersifat basa. Sedangkan untuk 7 ke bawah, dari 7 menuju ke 0 ini, 7 menuju ke 0, ini dikatakan dia bersifat asam. Semakin ke kiri, berarti asamnya akan semakin kuat. Berarti 6, 5, 4, 0, 1 ini asamnya kuat sekali. Begitu ya. Mendekati 7 berarti dia lemah. Semakin ke kiri dia kuat, kalau di sini dia lemah. Nah, untuk basa berarti dari 7 ke atas. 7, 8, 9, 10, 11 sampai dengan 14. Ini bersifat basa. Sama seperti asam, semakin ke kanan dia basanya akan semakin kuat. Kalau di sini basanya menjadi lemah. Itu ya. Berarti netral itu adalah 7. Saya tuliskan di bawahnya. Netral, larutan netral ya. Larutan netral itu jika konsentrasi dari H+, kita sudah tahu kalau asam itu kan H+ gitu ya. Itu sama dengan konsentrasi OH-. Kita kan juga tahu bahwa basa itu kan OH-. Ya. Atau berapa tadi pH-nya? Betul, pH-nya itu sama dengan pOH, derajat keasaman sama dengan derajat kebasaan yang nilainya adalah 7 ini. Nah, jika dia bersifat asam, jika asam itu saya notasikan merah ya. Jika konsentrasi dari H+ ini dia lebih besar dari konsentrasi OH-. Begitu. Atau pH-nya dia lebih kecil dari 7, ya kan? Lebih kecil dari 7. Dan larutan dikatakan dia bersifat basa jika, nah, berarti H+ ini kurang dari konsentrasi OH- atau pH-nya itu lebih dari
7. Nah, kita sudah tahu berarti tentang pH ini. Pembagian pH, kalau pH-nya pas 7 berarti dia dikatakan netral. Kalau kurang dari 7 berarti dia asam. Kalau lebih dari 7 berarti dia akan bersifat basa. Nah, sekarang larutan asam dan basa ini larutan asam dan basa itu dia merupakan larutan elektrolit. Elektrolit ini di kelas 10 sudah saya terangkan. Lalu elektrolit itu apa? Berarti dia dapat menghantarkan arus listrik. Nah, berarti asam dan basa ini dapat menghantarkan arus listrik. Nah, begitu ya. Jadi, ketika dia dapat menghantarkan arus listrik, daya hantar ini bergantung konsentrasi ion-ionnya yang diukur dengan yang namanya derajat ionisasi. Ini di kelas 10 juga sudah. Karena dia elektrolit berarti nanti bergantung dengan ion-ionnya, sehingga ada yang namanya derajat ionisasi yang dinotasikan sebagai alfa. Alfa sendiri adalah jumlah mol zat terurai dibagi dengan jumlah mol awal. Mol zat awal atau apa? Mula-mula gitu ya. Ini sudah di kelas 10. Nah, sekarang besarnya alfa ini adalah 0 sampai dengan 1. Satunya ikut ya. Nah, ini bisa saya tulis menjadi seperti ini. Ketika alfanya itu sama dengan 1, dia dikatakan terionisasi betul, sempurna. Sedangkan kalau nilainya antara 0 sampai dengan 1, kalau ini tidak sama dengan 1 ya, ini ada sama dengan 1, ini namanya adalah terionisasi sebagian. Nah, itu saya ulangi lagi bahwa kekuatan asam dan basa ini ketika netral pH-nya berarti 7, ketika dia kurang dari 7 dikatakan bersifat asam, ketika lebih dari 7 berarti bersifat basa. Gitu ya. Semakin besar pH-nya maka basanya semakin kuat, dan semakin kecil pH-nya maka asamnya pun semakin kuat. Nah, sekarang kita menentukan konsentrasi dari asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah. Gitu. Yuk kita mulai dari yang pertama, kita menuju ke asam kuat. Karena dia kuat, maka elektrolitnya juga kuat. Ketika elektrolit kuat, maka derajat ionisasinya itu 1. Berarti dia akan terionisasi sempurna. Ya, asam kuat ini apa saja? Asam kuat ini ada HNO3. Saya tulis, kenapa saya tulis di sini? Karena asam-asam ini yang sering banget muncul dalam soal dan sering kita pakai ya. Ada HNO3, HCl, HBr. Kemudian ada lagi H2SO4, ada lagi HI, ada lagi HClO4. Ya. Namanya apa saja kita tuliskan buat kalian belajar. HNO3 namanya adalah asam nitrat. HCl adalah asam klorida. HBr adalah asam bromida. H2SO4 adalah asam sulfat. HI adalah asam iodida. HCl4 adalah asam perklorat. Ini adalah asam-asam kuat yang sering muncul dalam soal, kemudian kita gunakan dalam percobaan dan lain-lain. Ini yang biasa muncul. Berarti selain ini kita bisa katakan itu sebagai asam lemah, gitu ya. Nah, bagaimanakah menentukan konsentrasi H+ pada asam kuat ini, begitu? Pada asam kuat ini
H plus kita bisa peroleh dari konsentrasinya dari A kali MA. Ya, A sendiri adalah apa? A adalah banyak ion H plus. Banyak ion H plus. Atau koefisien H plus boleh sebenarnya. Koefisien dari H plus. Koefisien berarti yang ada di depannya H plus itu ya. Atau jumlah ion H plus. Kalau HCl berarti hanya satu, berarti A-nya ya satu. H2SO4 hanya ini kan ada dua, berarti nanti A-nya ini dua, gitu ya. Kita ambil mudahnya saja. Sedangkan kalau Ma adalah konsentrasi asam atau bisa ditulis molaritas dari asam itu tadi. Ya, molaritas dari asam. Tentu semoga masih ingat molaritas itu apa sih? Molaritas itu apa? Saya tulis dulu ya di sini ya. Saya tulis dulu contohnya yang A ini biar nanti lebih jelas. Untuk H2SO4 saya tulis maaf. Nah, H2SO4 kita menentukan berapakah banyak A begitu. H2SO4 ini hanya kan ada dua, berarti A-nya kita ambilnya dua nanti di sini, banyak ion H plusnya. Kalau HCl berarti hanya ada satu, berarti kita A-nya ambil satu. Gitu. Saya tulis lagi HCl berarti ini hanya ada satu, berarti kita A-nya ya satu. Nah, sedangkan molaritas itu bagaimana? Semoga masih ingat juga molaritas itu. Molaritas kita ingat molaritas itu M besar. M besar adalah mol per volume. Gini, N per V. Atau bisa langsung kita menggunakan ini. Saran saya kita menggunakan ini saja. Gram per mr. Mol itu kan gram per mr sih. Kemudian 1000 per V. Karena ini 1000, berarti volumenya ini nanti satuannya harus dalam mililiter. Itu ya. Itu adalah molaritas. Oke, sampai sini kita sudah tahu mengenai konsentrasi dari asam kuat. Yuk, sedangkan pH-nya bagaimana menentukan pH dari asam kuat ini? Kita menentukan pH. Bentar, saya pakai hitam saja. pH asam kuat ini kita bisa peroleh dari sini. pH sama dengan min log dari H plus. Oke, saya kasih kotak yang nanti rumus-rumus yang akan kita pakai. pH min log H plus ini, kemudian kita mencari ini, konsentrasi ini, kemudian ini tadi konsentrasi H plus ini. Oke, coret sebentar. Oke, miring ya, sahabat yang bagus lah. Iya, biar lurus. Oke. Nah, ini 3 ini sudah saya kotak-kotak. Nanti kita akan memakai ini semua ya. Menentukan pH menggunakan min log H plus ini. Kita memakai aturan log. Ya. Kita contoh soal sebentar. Tentukan pH dari larutan H2SO4 0,1 M. Nah, yuk, tentukan pH dari larutan H2SO4 0,1 M. Kalau kita mencari pH berarti kita harus tahu dulu H plusnya. Kita cari H plus. H plus dari mana? Konsentrasi H plus dari A kali MA. A itu mana? A itu adalah ini. Ya kan? Ion H plusnya ada 2. MA-nya, karena ini sudah enak sekali dalam soal ini kita sudah diketahui MA-nya ini sudah ada satuannya M ini menunjukkan dia adalah MA. Berarti kita langsung tulis 0,1. Berarti 2 kali 0,1 hasilnya adalah 0,2. Atau saya bisa menuliskan 2 kali 10 pangkat min 1M. Ya kan, 0,2 kan sama juga dengan 2 dibagi 10. Nah, berapakah pH-nya? pH sama dengan min log H plus. Berarti min log 2 kali 10 pangkat min 1. Menurut aturan matematika, log pangkatnya bisa ditaruh di depan. Nanti kalian buka lagi buku matematikanya supaya bisa mempelajari dari aturan log ini. Min log 2 kali 10 pangkat min 1 menjadi 1 min log
Nah, ini adalah pH dari asam sulfat H2SO4. Gitu ya. Contoh lagi, karena ini kan enak, sudah ada M-nya. Saya membuat contoh yang kedua ini, kita menentukan berapakah molaritas dengan perhitungan gram per mr 1000 per V ini. Begitu ya, yuk. Kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Saya kasih beginian ya. Nah, gini, biar kalian bisa melihat rumusnya ini. Masih dengan asam kuat ya. Ini H2SO4 gitu. 9,8 gram dalam volume atau dilarutkan ke dalam 100 ml air, begitu ya. Berapa pH yang terbentuk? Berapa pH-nya? Jika MrH2SO4 kita tahu 98 ya, patokan ya, H2SO4 itu adalah MR-nya 98. Yuk kita mencari apa namanya, H plusnya. Kalau mencari H plusnya, kita sih sudah tahu nilai A ini 2 ini kan merupakan A ya kan. Tapi kita belum tahu MA-nya. Kalau soal ini kan sudah satuannya M, ini MA. Tapi yang kita ketahui di sini adalah ini 9,8 itu adalah M, 100 ml adalah V, ini ya. Kemudian MR-nya kita sudah tahu 1000 ini patokan. Jadi kita tentukan dulu apa? Molaritasnya, betul, berarti gram per mr kali 1000 per V. Oke, gramnya adalah 9,8, mr-nya 98, 1000 dibagi volumenya adalah 100. 9,8 bagi 98 adalah 0,1. 1000 bagi 100, 1000 bagi 100 adalah, oh, tak rubah saja, jangan 100 ya, jangan 100. Ini 250 saja, biar nanti kelihatan basanya. Kelihatan asamnya. 250 berarti 4. 0,1 kali 4 berarti 0,4. Atau saya tulis menjadi 4 kali 10 pangkat min 1. Ini kan perhitungan biasa matematis ya. Nah, sekarang kita menentukan berapakah pH-nya. pH yang terbentuk ini berarti pH sama dengan min log H+. Oke, berarti min log polanya sama, 4 kali 10 pangkat min 1, berarti pangkatnya taruh di depan 1 min log 4. Nah, selesai ya. Selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Oh maaf, ini ternyata bukan H plusnya ya, salah saya. Kita masih itu ya, masih mencari H plusnya terlebih dahulu. Saya ulangi lagi, ini masih M-nya ternyata, ini masih M. Sekarang kita menentukan H plusnya. Maaf lupa ini tadi. H plus sama dengan A kali MA. Nah makanya kok aneh begitu. A-nya berapa ini? 2, betul. MA-nya 4 kali 10 pangkat min 1. Hasilnya adalah 2 kali 4, 8. 10 pangkat min 1. Sehingga kita bisa memperoleh pH sama dengan min log H plus. Berarti min log 8 kali 10 pangkat min 1. Berarti hasilnya adalah 1 min log 8. Nah ini ya baru betul gitu ya. Maaf tadi saya kira ini sudah H plusnya. Saya lupa kalau ada A ini gitu ya. Ini saya hanya ingin menentukan bagaimana cara menentukan molaritas dengan menggunakan ini, kemudian dimasukkan ke dalam konsentrasi H plus ini gitu. Nah itu adalah asam kuat. Dia alfanya 1 karena terionisasi sempurna. Sekarang kita masuk di basa kuat. Nah, yuk kita mulai basa kuat. Basa kuat itu juga sama, karena dia kuat, elektrolitnya kuat, maka dia terionisasi sempurna. Kalau basa berarti OH- ya. Kalau asam itu tadi kan H+. Ini ya BMB kalau begini. BMB kalau basa kuat kan begitu. BMB.
Nah, itu ya. Nah, sekarang kalau kita mencari basa kuat ini, berarti kita harus tahu dulu B. B itu apa? B adalah banyak ion OH minus atau apa? Koefisien. Betul, koefisien OH minus sama sih sebenarnya dengan ini. Sedangkan Mb adalah molaritas dari basa. Molaritas dari basa. Lah basa kuat sendiri nanti yang sering keluar apa? Yang sering keluar ya ini NaOH, kemudian CaOH 2 kali, itu yang sering keluar. Nah, kalau kita ingin menentukan berapakah nilai B dari NaOH, ini OH-nya kan 1, berarti B-nya 1. CaOH 2 kali, berarti karena ini OH-nya ada 2, berarti ini ya 2. Gitu ya. Sedangkan kalau kita ingin mencari berapakah pOH-nya, pOH, kalau tadi kan pH, derajat keasaman, sekarang pOH, karena ini kan OH min. Derajat kebasaan berarti min log OH min. Nah, sedangkan hubungan dari kedua ini adalah pH itu sama dengan 14 min pOH. 14 dari mana? Dari yang garis bilangan tadi. Saya tuliskan begitu, ya. pH itu adalah 14 min pOH. Jadi kesimpulannya apa? pH ditambah pOH, ya kan? Kalau pH kan dari 7 ke bawah, OH kan dari 7 ke atas sampai 14, berarti pH tambah pOH itu sama dengan 14. Ini adalah patokannya. Nah, ini adalah patokannya. Itu menentukan basa kuat. Contohnya samalah dengan yang asam kuat tadi. Berarti kita menentukan molaritas gram per mr, 1000 per V. Ingat kalau 1000 itu harus satuannya dalam mililiter. Betul. Nah, sekian dari saya untuk asam lemah dan basa lemah. Ke video berikutnya. Terima kasih.